Mana tepuk tangannya dong? Tetap semangat. Sekali lagi tepuk tangannya biar gak ngantuk. Iya, di rumah juga ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak jamaah dari Palembang dan juga jamaah Islam itu di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Hati-hati, ternyata bisa riba. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Yeah. Ustadz Syam, Yeah. nah nih apakah emas perhiasan dan emas batangan ini dikenakan zakat? Tadi kan dijelaskan Ustadz Maulana kalau dipakai nggak kena zakat. Nah yang kena zakat itu yang seperti apa? Jika iya kena zakat, berapa harus dibayar? Berapa atau mungkin emasnya berapa dulu nih haulnya baru kena zakat? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Pak Dr. Bukhari, Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم Wallahu sami'un alim. Allah. Zakat itu menyucikan karena dia adalah pembersih daripada harta yang kita miliki. Ada seseorang memiliki harta 100%, maka bagaikan sebuah tubuh yang mana 2,5% dari 100% itu mesti keluar membersihkan daripada harta tersebut. Kapan 2,5%-nya nggak keluar, maka 100% itu akan rusak. Bagaikan sebuah tubuh yang mana ada 2,5% cancer di situ. Maka cancer itu harus diangkat karena bisa merusak daripada satu tubuh yang ada. Subhanallah. Maka zakat inilah pembersih daripada harta. Kapan keluarnya? Kalau sudah genap harta tersebut disimpan selama 1 tahun hijriah. Makanya banyak orang yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Kenapa? Lebih gampang ingat tanggal hijriahnya kalau Ramadan. Jadi Ramadannya dia keluarkan bukan karena Ramadan setiap tahun Ramadan, tapi karena gampang ingatnya. Padahal harusnya tidak mesti Ramadan. Kalau sudah genap setahun hijriah, makanya sangat penting itu kwitansi supaya tahu kapan ini emas ada pada saya. Apakah sudah genap setahun atau belum genap setahun. Kalau sudah setahun hijriah dan mencapai ambang batas yaitu 85 gram emas, maka dia wajib keluar 2,5%. Dia punya emas 100 gram, maka kalau sudah tersimpan setahun keluar 2,5%-nya. Dia punya emas 200 gram, maka keluar 2,5% dari 200 gram, berarti 5 gram emas. Dia punya 80 gram, berarti tidak keluar karena tidak sampai daripada nisabnya, ambang batasnya. Ternyata dia punya 100 gram, tapi belum genap setahun hijriah, sudah keluar karena dia ada punya keperluan, Sama dengan orang-orang karyawan yang bergaji 10 juta per bulan, tapi bayar kosan 3 juta, cicil motor 2 juta, beli makan sehari 2 juta selama sebulan. Tersisa 3 juta, dia kumpulkan selama setahun 3 juta, enggak sampai 85 gram emas, maka dia enggak wajib zakat. Jangan kita bebani orang-orang yang memang tidak wajib menjadi seorang muzakki, dia hanya seorang mustahik, justru dia penerima zakat. Maka subhanallah, yang pertama yang perlu kita tanamkan, zakat itu ada haul dan nisabnya, ada durasi dan ambang batasnya. Durasinya 1 tahun hijriah dan nisabnya 85 gram emas, itu yang pertama. Yang kedua, baik dia perhiasan ataupun dia batangan. Karena kalau dikatakan perhiasan itu kalau sudah dipakai tidur itu yang tidak keluar, tapi jarang kayaknya ada orang pakai tidur terus emasnya. Subhanallah. Maka dia keluar daripada zakatnya kalau sudah mencapai 85 gram emas. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, zakat itu hukumnya
Wajib. Maka siapa yang tidak mewajibkan zakat keluar dari Islam. Subhanallah. Ada orang tidak mau ngeluarin zakat, ditanya kenapa tidak mau ngeluarin zakat? Ngapain sih keluarin zakat, kita kan capek-capek ngumpulin. Ya ini fasik aja nih, berdosa aja nih. Tapi ada orang mengatakan Anda perlu zakat kan udah ada pajak sekarang. Jadi zakat, oh ini bahaya nih, bisa keluar daripada Islam. Kenapa? Tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib tetaplah wajib. Subhanallah. Maka zakat itu ada hitung-hitungannya, ada durasinya, ada ambang batasnya. Zakatnya apakah berupa uang atau emas juga? Maka dia bisa berupa uang, dikonversi daripada harga emas saat itu, bukan harga emas saat beli. Jadi kalau ada orang beli 20 tahun yang lalu, bukan harga 20 tahun yang lalu keluar zakatnya. Tapi harga emas saat sekarang, namanya juga investasi. Jadi keluarnya juga pada saat tahun sekarang. Bayarnya pakai duit atau pakai emas juga? Boleh pakai duit tapi dengan harga emas. Saat itu. Saat itu, bukan terakhir saat beli ya. Iya, Ya, Masya siap. Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita panggil lagi guru kita Pak Dr. Bukhari, mohon izin Pak Dokter. Nah nih, tadi ini ada pertanyaan lucu nih Pak Dokter nih. Misalnya nih katanya nih, saya berhutang emas sama Pak Dokter 10 gram. Nah sedangkan saya diem dulu nih, karena baru mampu bayar lagi 5 tahun kemudian. Nah itu kan harga emas sudah beda. Kalau saya bayar emas nilainya kan udah bertambah gitu. Takutnya itu riba atau enggak. Nah itu mohon izin penjelasannya, silakan. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Pak Dr. Bukhari. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, pemirsa sekalian, yang perlu menjadi pedoman kita harus berpikir kalau ngomong utang itu tolong menolong. Jangan sampai kalau mikir utang begini, saya utangin Anda sekarang 1 juta, duit saya setahun lagi itu kan tidak bernilai 1 juta. Kalau dalam ilmu ekonomi namanya inflasi Bapak Ibu. Inflasi itu gini, barangnya semakin hari semakin naik, mahal kan? Emas dulu 1 gram 1 juta, sekarang emas hampir 2 juta. Kan gitu, kita mikir saya utangin sekarang 1 gram nih. Kalau baliknya nanti nilainya cuma 1 juta, rugi dong. Saya bilang, Bapak Ibu kalau utang piutang harus mintanya ridho dari Allah. Karena nolong. Pokoknya kalau utang piutang tuh pikirannya nolong, dah selesai. Jangan berpikir rugi dong, loh nolong kok rugi. Jangan sampai. Lah kalau tadi pertanyaannya utang emas 10 gram, bayarnya tahun depan. Ingat Bapak Ibu, mikir nih kan emas nanti naik, caranya gimana dong? Loh sekali lagi kalau mau nolong, ya utang itu nolong. Makanya di Quran kullu qardin di Quran itu mayyuqridullaha qardhan hasanan. Barang siapa memberi utang kepada Allah, bayangin. Sampai pada Allah enggak butuh utang. Tetapi di situ dikatakan nolong kepada orang karena minta ridho dari Allah, pahala dari Allah. Lah kalau berpikirnya kalau sekarang 10 gram nanti bayarnya gimana? Kan nanti nambah. Baik, tadi dibilang kalau hutang 10 gram, maka kembalikan emas yang sama juga 10 gram. Dah selesai. Jadi nggak banyak mikir, ya udah pokoknya kalau Anda utang 10 gram, kembalinya juga 10 gram. Bapak Ibu, saya kasih tahu begini, kenapa sih kok semua orang itu senang dengan emas? Ini penting nih. Sehingga pikirnya pokoknya segala sesuatu diukur dengan emas. Enggak usah kita Bapak Ibu, negara juga butuh emas. Semuanya butuh emas. Kenapa? Saya kasih cerita ini. Di dalam beberapa kitab tafsir itu diterangkan begini Bapak Ibu. Kenapa sih orang itu kok cenderungnya emas? Emas itu menjadi simpanan yang paling membanggakan. Bapak Ibu kalau orang tadi bilang ada permata. Permata sama emas itu mahalan mana? Permata. Tapi kenapa banyak orang lebih senang emas daripada permata? Kalau permata tuh sekali beli mahal, tapi turun kan? Gini Bapak Ibu, dulu zaman Nabi Adam di surga, ketika Nabi Adam itu akan dikeluarkan oleh Allah dari surga, seluruh penduduk surga itu nangis kecuali emas dan perak.
Kecuali emas dia nggak nangis dia, tenang aja dia. Lalu oleh Allah ditanya, wahai emas, perak, kenapa kamu nggak sedih mau ditinggal Nabi Adam? Enggak, kata emas perak. Kenapa? Karena Nabi Adam telah melanggar perintah Allah. Lalu oleh Allah ditakdirkan, kalau begitu kamu akan menjadi kekayaan orang manusia dan menjadi kebanggaan. Nah itu karena emas dan perak. Sehingga segala sesuatu menjadi heboh. Temanya emas, sekarang ngantri emas, semuanya emas gitu kan ya. Bapak Ibu nyimpennya juga emas. Ya gitu ya, semuanya jadi emas. Tapi sekali lagi, kuncinya kalau pertanyaannya emas 10 gram, kembalinya emas 10 gram. Enggak usah berpikir kembali uang saya, enggak. Dan yang paling pokok, saya tekankan sekali lagi, kalau ngutang tetap itu tolong menolong. Jangan ada niatan investasi, jangan ada niatnya bisnis, jangan ada niatnya pengen nambah. Karena sekali lagi, utang itu mayyukridullaha qardon hasanan. Qardon hasanan. Qardon hasanan itu adalah utang-utang yang baik. Yang karena Allah minta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makasih banyak Pak Dokter. Tepuk tangan buat Pak Dokter Bukhari. Boleh duduk Pak Dokter, istirahat dulu. Masya Allah. Nah sekarang waktunya kita mau kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke kalau gitu kita kasih kesempatan yang mau curhat angkat tangannya. Yang mana? Oh, yang di sebelah sini dulu Ibu boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Iya. Oke, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Willy Sutri dari Siapa Bu Ibu namanya? Haja Willy Sutri. Oh Ibu Haja dari Willy Sutri. Majelis Asalman, Kota Palembang. Oke, tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Ustadz, saya mau tanya. Oh mau Ustadz Maulana boleh, sini Ustadz Maulana. Habib Usman boleh maju ke depan ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, orang tua kami, ini mertua Pak ya. Mertua ya. Mertua dulu petani, tapi dia punya rumah. Setelah dia bercita-cita setelah anak saya sudah PNS semua, saya mau menjualkan rumah, saya mau pergi haji. Tapi itu harga rumah itu masih sisa untuk diberangkat haji Pak Ustadz. Tapi setelah ada orang yang mau beli, ternyata kakak yang tertua dari suami saya nggak izinin. Kenapa? Ya nggak tahu Ustadz. Alasannya kami nggak tahu, kami sebagai orang datangan kami nggak tahu. Ternyata setelah itu mertua saya udah dua-duanya meninggal, itu sampai sekarang rumah itu tidak terjual, ternyata ditunggu oleh kakak yang tertua. Dijaga. Ya, nah tapi alhamdulillah Pak Ustadz, kami setelah berangkat haji, kami bisa membadalkan orang tua kami. Masya Allah. Nah jadi hukumnya itu gimana Ustadz? Itu yang rumah tadi. Oke, dari Habib Usman dulu jawab silakan Habib, Fadol Habib. Bismillahirrahmanirrahim Ibu, itu rumah siapa? Rumah orang tua Ibu. Rumah mertua. Nah rumah mertua. Iya. Terus rumah mertuanya itu dijual atau Enggak, dia bercita-cita kalau anak saya sudah semuanya Udah semua jadi PNS. sudah punya rumah semua, rumah ini mau saya jual, saya mau pergi haji. Sisanya mau belikan rumah lagi. Ternyata maaf ini kakak tertua kami. Nggak setuju. Nggak setuju. Rumahnya jual. itu rumah warisan atau bukan? Enggak, rumah Belum, orang tua dari kami. masih hidup. Oh, dari masih masih hidup nih, hidup. dari masih hidup sampai meninggal sekarang rumahnya itu jadi warisan. Tetap nggak bisa dijual nih. Karena ada yang ninggalin kakaknya tadi, kakak iparnya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, ketika harta tersebut adalah harta warisan, warisan berarti adalah milik Allah, dikembalikan, ya kan? Dan akan ditentukan di dalam Al-Quran untuk dibaginya. Tetapi kalau misalkan itu milik pribadinya dan misalkan sudah bernazar, kalau misalkan semuanya sudah PNS atau semuanya sudah berhasil atau semuanya sudah sukses, saya akan pergi haji, misalkan seperti itu. Tapi belum sempat pergi haji, tapi sudah meninggal dunia, maka nazarnya tersebut anaknya lah yang akan meneruskannya ketika anaknya mampu. Tapi ketika anaknya tidak mampu, maka anak yang lainnya yang mampu atau enggak nih? Enggak mampu juga misalkan, enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena kan orang tuanya bernazar.
Kalau misalkan seandainya nanti cucunya mampu, kasih tahu lagi, saya dulu punya kakek saya itu pernah bernazar, maka dikerjakanlah. Tapi kan alhamdulillah, ibu punya anak ya kan, atau anaknya langsung yang memberikan badal umrahnya atau badal hajinya, maka diberikanlah pahala tersebut untuk orang tuanya. Itu adalah satu kebaikan dan keberkahan. Orang tua dimanapun berada jangan sembarangan bernazar. Karena nazar adalah mereka orang yang pelit. Mereka mau sodakoh. Nazar itu adalah menggadaikan. Kalau berhasil baru dibayar. Yang pintar adalah bayar dulu, ya kan? Maka niscaya Allah yang berikan, terserah Allah. Seperti itu yang terbaik. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Baik, makasih banyak. Ibu luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, menyelesaikan dasar orang tuanya dengan membadalkan. Yang pada dasarnya kalau orang membadalkan haji dulu. Ya, badal haji Pak. Ya, Oh, maksudnya ibunya udah haji dulu belum sebelumnya? sudah. Sudah pernah? Jadi udah aman. 2003 Oh, kami udah berangkat pernah sama suami. aman. Jadi Benar. bersyukurlah karena ada anak yang melanjutkan dasarnya orang tuanya. Dan pada dasarnya kembali betul tanda kata Habib akan harus jadikan warisan karena sudah meninggal. Maka anak-anaknya ada di rumah itu meskipun ada kakak tertua yang tinggal di situ. Maka ada baiknya yang beli rumah itu adalah yang tinggal di situ. Tinggal memberikan hasil pembagiannya hak-hak saudaranya pada orang saudaranya. Masya Allah. Jadi misalkan anak pertama, saya anak ketiga ya. Kok ketuaan saya jadinya? Enak aja. Suka-suka saya dong. Anak pertama, anak kedua, aku anak ketiga. Nggak benar. Maka Mas Fadli kan tinggal. Maka sebaiknya Mas Fadli yang beli rumah itu, nanti dia kasih jatah saya, jatah ibu. Ustaz Syam tambahkan Ustaz Syam. Enggak benar nih anak pertama masa saya. Bismillah, saya mau mencoba merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi ibu ini sebenarnya mengeluarkan unek-unek bahwa saudaranya ini zalim sebenarnya. Udah nggak taat orang tua, ngambil harta orang tua ya kan Bu. Tapi dari sisi tasawufnya bersyukurlah kalau ada orang yang zalim sama kita. Karena dia penyebab doa kita dikabulkan sama Allah. Ya, mungkin ibu bisa sukses itu karena ada yang zalimi ibu. Karena doa orang terzalim itu didengar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada saudara kita rese, ngeselin, wah subhanallah. Itu ada andil mereka membuat doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita di pihak yang terzalimi. Ibu teruslah berbuat baik karena subhanallah enggak usah pandang dia. Karena kalau ibu pandang dia, ibu kesel terus jadinya. Masya Allah. Pak Dokter singkat silakan ditambahkan. Ada kaidah. Fadainullahi ahaqqu bil qada. Kalau ada orang punya hutang kepada Allah, maka hutang kepada Allah itu lebih didahulukan. Kalau ada orang tua, dia punya harta banyak, dia belum sempat haji padahal hartanya cukup untuk haji, maka sebetulnya dia punya hutang kepada Allah. Tapi kalau nggak dibayar maka anaknya, maka kita bersyukur kalau kita punya jadi anak bisa membayarkan hutang orang tua kepada Allah. Itu yang Masya paling Allah. penting. Makasih banyak semuanya guru-guru kita. Nah ini buat jamaah Islam itu indah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi.